Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Sedangkan emosi adalah suatu keadaan yang atau perasaan yang ada di dalam diri manusia, baik senang maupun sedih, yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan. Dan yang termasuk dalam ekspresi emosi pada anak adalah rasa sedih, rasa takut, rasa senang, dan rasa marah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak adalah keadaan anak, faktor belajar dengan cara meniru, faktor belajar dengan coba-coba, belajar dengan pengondisian belajar, dengan bimbingan dan pengawasan, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini kami akan menjelaskan 4 jenis emosi dasar. Yang pertama itu emosi sedih, yang kedua emosi takut, yang ketiga emosi senang, yang keempat emosi marah. Mari kita bahas satu persatu. Le, kok kenapa le? Kok sedih kali kuliah? Apa nih apa? Gimana? Cerita dulu. Kenapa sedih kali kuliah? Uang kita habis kan? Enak. Kita aja deh. Jangan nggak enak-enak. Kita kan teman. Pada lalu ini kan aja bukan makan juga lalu cepet ada mana semua tugas banyak le CPR dan penaga waktu pas baca kali inilah pinjamkan dulu duit sama kamu nih. Aku pun sebenarnya udah habis nih, tapi kalau teman kan aku pinjamkan duit dulu. Sekarang aku tahu kuat ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang emosi sedih. Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Macam-macam perasaan dalam kondisi ini yaitu malu, hampa, kecewa, dan duka. Kesedihan atau nelangsa adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, manusia sering menjadi lebih diam, kurang semangat, dan menarik diri. Selain itu, rasa sedih juga bisa memberikan kita waktu untuk merenungi apa yang telah terjadi. Emosi takut. Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun yang ada di dalam diri sendiri. Untuk emosi rasa takut yang berasal dari hal di luar diri, misalnya takut akan perampok, takut pada hewan buas, dan begal. Sedangkan untuk perasaan takut yang berasal dari hal yang ada di dalam diri sendiri, misalnya takut tidak naik kelas, takut untuk mencoba, dan yang lain-lain. Emosi takut bisa terjadi karena marah, sedih, bahagia, dan kaget. Penyebab dari rasa takut tersebut: marah, sering merasakan perubahan mental, gelisah, ingin marah, ketakutan, dan rasa ingin melukai diri sendiri. Penyebab rasa takut sedih biasanya dipicu oleh kesulitan hidup, sakit hati, atau peristiwa tidak menyenangkan seperti kematian orang terdekat atau perceraian. Penyebab rasa takut dari bahagia: ketika kita bahagia, adanya ketakutan yang dirasakan bahwa setelah bahagia mereka akan mengalami kesedihan. Penyebab dari rasa takut kaget: kaget merupakan respon yang muncul ketika tubuh mengaktifkan mode psikologis yang bernama fight or flight untuk lebih waspada terhadap bahaya.
senang banget kalian ya. Kenapa? Ya soalnya udah nilai A. Keren. Dapat nilai A yang mana aja? Sama nomornya Bapak. Padahal aku lihat Bapak itu kayak pelit banget gitu. Tapi kasih nilai ya? Bapak itu dosen terbaik. Keren. Baguslah kalau gitu. Senang aku ngeliat kau gembira juga. Dadah. Aku jalan lagi ya. Oke, hati-hati. Emosi senang merupakan perasaan positif yang membuat pengalaman menyenangkan berupa perasaan senang, damai, kepuasan, serta tidak adanya perasaan tertekan ataupun menderita. Beberapa tanda yang dialami seseorang yang memiliki emosi senang dalam hidupnya, yaitu menghargai dirinya sendiri, optimis, terbuka, dan mampu mengendalikan diri. Hal ini merupakan gambaran tentang emosi senang yang dialami oleh seseorang. Hal ini terjadi dari berbagai macam jenis perasaan senang, yaitu bahagia, gembira, cinta, dan riang. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan pada seseorang. Yang pertama ada uang, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga ada kesehatan, yang keempat ada kehidupan sosial dan persahabatan, yang kelima ada agama, dan banyak lagi. Pelan-pelan punya mata enggak? Punya mata. Di mataku. Ini cuma mataku ini. Mana nih? Ini jalan aku nih. Jalan aku lagi. Jalan aku juga. Ya udah, jalan aku. Jalan aku juga bayar pajak juga nih. Aku juga bayar pajak. Lihat nih. Aku tuh apa maksudnya kan? Beset kan? Apa? Ini kotornya. Emosi marah merupakan emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Kemarahan membantu kita memahami bahwa kita merasa dirugikan dan memberi dorongan untuk bertindak atau memperbaiki keadaan. Itulah contoh-contoh dan 4 jenis emosi. Kita lanjutkan ke dampak emosi positif dan dampak emosi negatif. Emosi memiliki dampak positif dan negatif pada diri manusia. Berikut adalah keterangan mengenai penjelasan dampak emosi positif dan dampak emosi negatif, yaitu dampak emosi positif. Dalam dampak ini yang biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Dampak emosi negatif. Dampak emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain sebagainya. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Memahami tentang seluk-beluk emosi membuat kita mampu mengontrol diri. Bagaimana emosi itu muncul? Apa sebabnya? Pemahaman mulai dari pengertian hingga dampak dari emosi membuat munculnya pengertian tentang emosi itu sendiri. Oleh karena itu, mengerti soal emosi sangatlah penting untuk saat ini, untuk memberikan dampak baik bagi diri kita dan adanya kemampuan kita dalam mengontrol suatu emosi dalam diri. Emosi negatif ini sendiri juga tanpa kita sadari dapat merusak jiwa yang ada di dalam diri kita. Pada buku Overcoming Emotion That Destroy, kamu dapat mempelajari bagaimana cara mengatasi emosi negatif sehingga tidak dapat menghancurkan diri kita sendiri. Sekian pemaparan materi tentang perkembangan emosi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dan yang menonton dapat memahami dan menambah wawasan tentang apa itu perkembangan emosi. Bila ada kata yang salah ataupun pemaparan kami yang kurang jelas, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.